Salam teman-teman, saya Suciadi Ramdhani dan kita masih akan belajar tentang konsep dasar antropologi sosial budaya di bagian 2. Pada video materi sebelumnya, kita telah mengetahui kenapa kita perlu belajar antropologi sosial dan budaya dan apa kontribusinya bagi bidang ilmu teman-teman sekalian. Lantas, juga kita sudah belajar tentang definisi apa itu antropologi sosial dan budaya serta posisinya dalam bidang kajian ilmu. Juga kita telah belajar posisi antropologi saat ini yang tentu mengalami fase perkembangan dari sejak zaman Yunani, peradaban Islam, Renaissance ya, di mana Eropa mulai bangkit keilmuannya sampai akhirnya pasca kolonial. Dan pada video materi kali ini kita akan lanjut masih dalam konsep dasar antropologi sosial dan budaya. Hanya saja kita akan lebih detail mempelajari apa saja, ilmu apa saja yang dikaji oleh antropologi atau isu-isu apa saja yang dipelajari oleh antropologi sosial dan budaya, serta ada unsur kebudayaan itu seperti apa dan metode penelitian khas dari antropologi itu yaitu etnografi seperti apa, serta tujuan dan lebih lengkapnya lagi perspektif yang ada dalam antropologi itu seperti apa. Pertama, kita akan mempelajari dimensi kajian ya. Artinya apa yang dipelajari oleh antropologi sosial dan budaya. Apakah hanya yang dimaksud budaya itu budaya tradisional saja, tradisi-tradisi seperti itu ya, atau justru lebih luas dari itu? Kita harus ingat pada definisi tadi bahwa antropologi itu menitik beratkan pada manusia dan kebudayaannya. Kebudayaan itu cara hidup manusia. Artinya, segala tindakan-tindakan yang dihasilkan oleh pemikiran manusia, baik itu produk pemikiran maupun produk-produk material ya, seperti kendaraan, laptop ya, banyak lagi, itu juga pada dasarnya bisa diteliti oleh antropologi sebagai konsekuensi bahwa antropologi mempelajari manusia dan kebudayaannya. Sedangkan setiap tindakan, produk-produk yang kita lihat di depan mata kita itu juga hasil pemikiran manusia. Artinya bisa diteliti atau dikaji oleh antropologi, khususnya antropologi sosial dan budaya. Di sini saya membagi menjadi 3 poin dimensi ya. Kita akan melihat area-area penelitian atau kajian antropologi. Yang pertama yaitu dimensi pranata sosial. Kita seringkali mendengar bidang ilmu ekonomi, teknologi, politik, dan seterusnya. Itu kan bidang ilmu yang berdiri sendiri. Tapi ternyata karena ekonomi juga proses di dalamnya adalah manusia, teknologi juga produk manusia, politik juga adalah sistem yang dilakukan atau diciptakan oleh manusia. Di luar hukum teologi, tentu hukum juga diciptakan sebagai aturan ya, yang dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Ya katakanlah undang-undang dasar ya, peraturan menteri, bahkan dalam lingkup terkecil misalkan peraturan tentang tata tertib mahasiswa gitu ya. Seni ya, kesenian juga itu produk manusia ya, untuk mengekspresikan sesuatu sikap, tindakan gitu ya, emosional. Yang artinya dimensi yang saya sebutkan tadi itu memuat kajian yang memang titik fokusnya adalah manusia. Maka bidang antropologi sosial dan budaya itu sangat luas sekali kajiannya dalam dimensi ini. Dan teman-teman boleh lihat sudah banyak sekali spesialisasi ilmu antropologi khususnya yang biasa kita sebut antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi hukum, antropologi agama, antropologi bahasa atau linguistik ya, dan antropologi seni dan seterusnya, banyak sekali. Karena konsekuensi menitik beratkan manusia sebagai fokus kajian. Yang kedua, dimensi kompleksitas masyarakat. Kalau ini kita akan melihat area ya, area atau tipikal masyarakatnya seperti apa. Apakah masyarakat sederhana, masyarakat pedesaan, dan perkotaan. Masyarakat sederhana di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang cara hidupnya belum sekompleks orang-orang di pedesaan maupun perkotaan. Biasanya kita menyebutnya remote area atau area 3T ya, terdalam, terluar ya. Jadi yang masih terisolir gitu ya kehidupannya, sehingga orang-orang dulu lah bisa menyebutnya masyarakat primitif. Tapi primitif itu terlalu stigmanya negatif gitu ya, primitif tidak tahu apa-apa, padahal mereka punya pengetahuan sendiri juga ya, kearifan lokal lah kita menyebutnya. Jadi ini lokus wilayahnya seperti apa, itu kita bisa menentukan. Nanti akan beda ketika kita mengkaji masyarakat sederhana, juga masyarakat pedesaan dan perkotaan. Walaupun saat ini tentu
seiring berkembangnya teknologi, bahkan internet, jaringan internet sudah masuk ke wilayah pedesaan, nanti mungkin ke area-area terluar ya internet. Di perkotaan juga banyak yang bermigrasi ke desa, pun sebaliknya masyarakat desa banyak yang bermigrasi ke kota ya, urbanisasi gitu. Maka ya pola pikirnya tidak terlalu signifikan sekarang bedanya antara masyarakat desa dan kota ya, karena tadi ada pengaruh dinamika kehidupan yang memang akan terus semakin berimbang ya informasi yang masuk baik ke desa maupun ke kota. Ketiga yaitu dimensi proses, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat ilmu-ilmu tadi sama seperti peranata sosial, yaitu ada ekologi atau lingkungan ya, gender, kependudukan, komunikasi, ya, kesehatan, ya, pembangunan dan lain-lain. Ini juga banyak sekali dikaji oleh orang-orang yang memang mempelajari antropologi, khususnya antropologi sosial dan budaya. Di sini ada ekologi ya atau lingkungan ya, antropologi lingkungan, ada antropologi gender, ada antropologi komunikasi, psikologi, kesehatan. Jadi banyak sekali yang bisa dikaji karena titik fokus tadi yang menjalankan kesehatan itu ya, itu adalah manusia. Tentang kependudukan misalkan, arti miskin dan kaya itu berbeda sekali satu sama lain. Jadi kita jangan sangka bahwa miskin bagi orang kaya mungkin tidak punya uang ya, bagi orang kota. Tapi miskin bagi orang di pedalaman A misalkan gitu ya, tidak punya sawah, itu disebut miskin. Atau ada sebaliknya, orang yang disebut orang kaya adalah orang yang mempunyai sebidang luas tanah berapa hektar, punya sawah, punya kambing gitu. Itu adalah orang kaya. Seperti contoh wilayah kajian yang pernah saya teliti yaitu Toraja, ketika mereka punya kerbau dan kerbaunya kerbau bule, itu adalah ciri orang kaya gitu ya. Sekarang mana ada di kota miara kerbau, baik kerbau bule atau kerbau biasa, itu tidak ada artinya buat orang kota khususnya ya. Secara general seperti itu. Tapi bagi masyarakat Toraja itu sangat penting ya, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri di mana dia juga ketika orang melihat bahwa saya misalkan memiliki seekor kerbau bule gitu, kerbau putih, maka orang akan lebih hormat kepada saya. Nah, itu yang dipelajari gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang dipelajari oleh antropologi sosial budaya dalam lingkup tadi ya. Ternyata ada aspek lain yang di luar standar ya. Oke, berikutnya kita mempelajari unsur kebudayaan yang mana pada era Kuncharaningrat sebagai bapak antropologi Indonesia itu menjelaskan dalam bukunya bahwa setiap budayaan ya, setiap suku bangsa, setiap golongan sosial pasti memiliki 7 unsur ini yang tertera di layar teman-teman sekalian. Apa yang menjadi pembeda antara suku A dengan suku B, bangsa A dengan bangsa B, pasti dibedakannya di antara unsur ini. Sebagai contoh, yang paling jelas adalah bahasa. Kenapa kita menyebut orang tersebut adalah orang Bali, sukunya suku Bali misalkan ya? Itu ternyata karena dia memiliki pembeda. Unsur budayanya beda dengan unsur budaya orang Sunda misalkan. Orang Bali punya bahasa yang khas, orang Sunda punya bahasa yang khas. Begitupun orang Jawa, Toraja, Papua yang banyak itu suku bangsanya, karena ada unsur kebudayaan yang berbeda. Sehingga Bali sebagai golongan sosial ya, dalam sosiologi kita sebutnya golongan sosial atau kelompok sosial, kita akan menyebutnya orang Bali karena ada pembeda unsur budayanya dengan budaya lain. Saya tidak akan membahas lebih luas apa itu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, karena itu sudah bisa dibaca di dalam buku Pak Kuncharaningrat. Tapi yang saya tekankan adalah bahwa kebudayaan itu pada dasarnya memiliki 7 unsur ini ya, sehingga suatu kelompok atau golongan sosial tadi itu disebut memiliki kebudayaan, disebut sebagai suku bangsa yang beda dengan suku bangsa lainnya. Nanti secara praktik saya akan bahas lebih detail pada salah satu suku atau ya beberapa suku bangsa yang telah saya teliti ya. Dan kita akan kaitkan dengan unsur kebudayaan ini. Dan lebih jelasnya unsur kebudayaan tadi adalah disebutnya kebudayaan universal. Nah, lebih detailnya saya akan bahas dengan menunjukkan langsung ke salah satu suku bangsa nanti. Setelah kita mengetahui dimensi kajian apa saja yang bisa kita teliti melalui antropologi sosial dan budaya, lalu kita bisa melihat unit-unit kecil melalui unsur kebudayaan apa saja yang bisa kita kaji, baik itu misalkan religinya, bahasanya yang kita teliti, maupun keseniannya sebagai unsur kebudayaan. Lantas,
Berikutnya adalah bagaimana kita mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dari kajian yang kita teliti tadi. Misalkan kita mau meneliti unsur kesenian. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan atau makna dari kesenian suatu suku bangsa A misalkan ya. Nah, antropologi itu memiliki metode penelitian yang khas yang saat ini digunakan oleh banyak bidang ilmu lainnya ya, dan sangat bermanfaat tentunya. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang desain, orang-orang kesehatan. Jadi mereka melakukan riset melalui metode etnografi. Apa itu etnografi? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Etnografi merupakan metode penelitian ya, khas antropologi yang memang menitik beratkan pada fieldwork ya. Artinya dia harus di lapangan penelitiannya, melihat langsung kepada objek atau subjek yang dikaji dalam penelitiannya. Tidak bisa kita hanya di balik layar melihat teks saja, tapi kita akan melakukan pengumpulan informasi, pengumpulan data secara langsung. Artinya peneliti datang langsung ke lapangan gitu ya. Aspek yang ingin dilihatnya yaitu sudut pandang mereka sendiri. Artinya apa itu sehat bagi mereka ya, dan menurut mereka, bukan melalui standar kita. Apa itu kaya menurut mereka, kekayaan itu seperti apa menurut mereka. Intinya kita melepas semua pikiran atau pengetahuan yang kita miliki dan kita mendengarkan, kita belajar dari orang-orang yang ingin kita teliti. Itulah etnografi. Teman-teman di ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ada yang namanya Living Quran. Sebenarnya Living Quran itu genetika, metodenya yaitu metode etnografi. Mereka harus ke lapangan dan mereka akan melihat bagaimana sih masyarakat tersebut memandang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu hidup berdampingan dan memacu tindakan manusia di dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Itu artinya kita akan melihat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pandang gitu ya, bukan apa yang kita pandang. Jadi apa yang kita tulis nanti itu lebih berat pada menceritakan mereka itu seperti apa ya. Misalkan objek kajian tadi Al-Quran, maka bukan lagi kita lihat Al-Quran menurut versi kita, memaknainya ya, konteksnya. Teksnya sih sama, tapi konteksnya tentu akan berbeda dengan masyarakat yang kita lihat dalam suatu penelitian misalkan seperti itu. Jadi kita lepas kacamata kita akan coba menerawang kacamata mereka. Kurang lebih seperti itulah metode etnografi. Detailnya seperti apa nanti bisa mempelajari melalui buku atau artikel ya, lebih detailnya ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Intinya melakukan penelitian dengan metode etnografi, kita sebagai peneliti adalah instrumen. Kita tidak perlu banyak membawa pertanyaan-pertanyaan seperti jurnalis misalkan ya, atau investigator gitu. Kita cukup membawa diri kita melalui penelitian ini, apa yang mau kita cari, kita tanyakan kepada warga yang memang di situ sebagai warga masyarakat di mana objek kita mengkajinya di situ, dan selanjutnya wawancara seperti wawancara yang mengalir saja. Nanti akan banyak sekali informasi yang bisa digali karena mengalir. Kita wawancaranya tidak melulu harus formal gitu ya, pakai recorder misalkan ya, voice recorder. Kita bisa sambil ikut mereka bekerja sambil ditanya. Misalkan kita ke pedesaan nih, kita meneliti tentang petani, salah satu unit analisisnya. Mereka kan akan bekerja ke ladang ya, ke sawah. Lalu ya kita ikuti aja, ikut melihat secara langsung, bahkan kita bisa berpartisipasi untuk membantu mereka di dalam proses tersebut. Kita bisa sambil bertanya gitu ya. Jadi tidak harus kaku gitu ya. Itu intinya, itu etnografi itu tidak sekaku yang dibayangkan atau dalam penelitian pada umumnya, kurang lebih seperti itu. Dan konsekuensinya kalau kita mau melakukan penelitian dengan metode etnografi itu pasti tidak bisa secara singkat ya, minimal sebulan 2 bulan itu hidup dengan masyarakat sambil riset, sambil kita juga berpartisipasi dalam kegiatannya, aktivitas sehari-harinya. Nah, itu metode etnografi seperti itu. Bahkan kalau orang-orang atau antropolog zaman dahulu itu risetnya bisa bertahun-tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Dan untuk mendapatkan suatu informasi yang penting, dia sampai rela harus menikah dengan ketua adat saat itu. Saya tidak menyebut di mananya, tapi ada yang seperti itu.
Nah, maka untuk mendapatkan informasi yang banyak itu dia akan meneliti langsung ke lapangan dan bahkan sampai menikah dengan ketua adatnya. Menikmati setiap proses penelitian, juga menikmati kehidupannya gitu ya. Ya artinya ada ketertarikan satu sama lain dalam bidang ilmu maupun dalam kehidupan pribadinya, mungkin seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana etnografi bekerja ya dalam suatu bidang ilmu, dalam hal ini metodologi penelitian. Lantas buat apa kita meneliti begitu lamanya? Tentu ada tujuan dari segala sesuatu yang tadi saya sebut, yaitu tujuan etnografi. Jadi apa sih tujuan etnografi itu? Di sini bisa kita lihat bahwa etnografi itu ingin mencapai pemahaman menyeluruh ya mengenai cara hidup manusia, tentu dalam konteks kehidupan sosial budaya. Bisa dilihat juga dari tadi unsur kebudayaannya ya, baik mau diteliti seluruh unsurnya atau diteliti satu atau dua atau beberapa saja yang mau kita kaji. Misalkan saya mau meneliti tentang bahasa dan keseniannya saja, saya mau meneliti tentang mata pencaharian di pesisir ya, yang tentu akan berbeda dengan mata pencaharian di masyarakat agraris gitu ya. Pesisir jelas nelayan banyakkan. Walaupun ya sekarang kan sudah tidak bisa kita general menyebutkan orang-orang di pesisir bekerjanya pasti sebagai nelayan. Kalau dulu sih bisa seperti itu. Kalau sekarang ya udah banyak yang kerjanya menjadi karyawan, memiliki toko ya, wirausaha, jajanan segala rupa, banyak sekali. Bahkan juga misalkan di Indramayu menjadi penyumbang TKI terbesar misalkan seperti itu, dan itu kan di sana bekerjanya macam-macam, ada asisten rumah tangga, ada yang memang kerja sebagai buruh di suatu perusahaan atau pabrik besar gitu misalkan, macam-macam sekali. Itu kita baru bicara pesisir, belum lagi perkotaan ya. Tapi khasnya misalkan masyarakat pesisir ya tentu nelayan gitu ya, yang tidak mungkin dimiliki oleh mata pencahariannya tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang ada di pegunungan gitu ya. Jadi ada kekhasan di situ, sehingga tadi kita akan melihat juga unit-unit analisisnya melalui unsur kebudayaan. Nah, itu etnografi itu akan seperti itu, mencapai pemahaman menyeluruh. Dan oleh karena itu, etnografi tidak bisa melakukan generalisasi terhadap suatu informasi yang kita miliki. Artinya gini, etnografi itu harus punya wilayah yang jelas yang ditelitinya. Misalkan desa, ya sudah yang diteliti desa itu, tipikal masyarakatnya misalkan. Ketika kita berbicara wilayah kajian, saya meneliti desa A, ya sudah, informasi yang saya dapat adalah terkait tipikal atau kebudayaan masyarakat desa A. Tidak bisa lagi kita menyamaratakan semua yang ada di sekitar desa A gitu ya. Karena itu tadi, cara pandang manusia itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan semua, walaupun ada hal-hal yang sama unsur kebudayaannya, tapi ternyata di beberapa unsur lainnya juga berbeda. Artinya ya tidak sama, karena ketika kita mau menyebut kebudayaan A dan B itu sama, maka seluruh unsur kebudayaannya harus sama gitu ya. Seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, ketika dalam 7 unsur kebudayaan A, lalu ternyata ada sistem religinya berbeda, ada bahasanya berbeda, ya sudah jelas itu akan memberi kesimpulan bahwa budaya A dengan budaya B itu berbeda. Maka balik lagi tadi, ketika kita bicara orang pesisir dengan orang gunung misalkan, mereka punya perbedaan dalam mata pencaharian, walaupun sekarang ya sama-sama ada yang kerja menjadi karyawan misalkan toko ya, ada yang wirausaha, ada yang peternak, peladang gitu ya, petani ya. Nah, maka ya udah jelas berarti kebudayaannya berbeda, kebudayaan orang pesisir dengan kebudayaan orang di pegunungan gitu yang tinggal di pegunungan. Maka balik lagi, tujuan etnografi selain untuk mencapai pemahaman menyeluruh mengenai cara hidup manusia, maka itu harus total ya, tadi harus bisa berbulan-bulan karena menyeluruh, cara hidupnya komprehensif gitu, holistik. Maka ya wajar saja ketika kita mau melakukan penelitian etnografi itu tidak bisa hanya seminggu, pagi 2 hari, 3 hari. Oleh karena itu juga bagaimana cara untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan cara hidup manusia ya, sehingga menghasilkan pengetahuan yang sahih. Juga akan memperhatikan keragaman dan keuniversalan cara hidup manusia ya. Etnografi itu sebenarnya tujuannya sederhana saja, tapi dampaknya itu bisa besar karena penelitiannya sangat luas sekali gitu. Dan itulah kenapa dalam metodologi penelitian ya, etnografi itu masuk dalam kategori pendekatan kualitatif, karena peneliti itu sendirilah instrumennya yang dia menggerakkan dirinya untuk bertanya, mengamati seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang diteliti. Nah, jadi seperti itu
alat penelitian etnografi yang menjadi kekuatan dalam antropologi sosial budaya. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi itu bisa disimpulkan dalam sebuah perspektif ya, yang membedakan antropologi dengan bidang ilmu lainnya. Artinya ada perspektif khusus, ada perspektif khas yang dimiliki antropologi dalam melihat atau dalam menganalisis suatu masyarakat atau manusia. Antropologi akan melihat segala sesuatunya menjadi serba relatif, atau bahasa kerennya relativisme. Karena kita sering melihat warna atau corak budaya yang berbeda-beda, lalu kita akan melihat sudut pandang orang lain yang juga ternyata berbeda-beda. Artinya bisa disimpulkan yang namanya kebudayaan itu relatif. Apa yang benar dan apa yang salah ternyata itu relatif di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Seperti contoh misalkan dalam studi kasus ayat suci Al-Quran ya, itu teksnya dari dulu itu sama saja. Teksnya mau ke bahasa Inggris ditranslate ya, diterjemahkan, mau ke bahasa lokal misalkan bahasa Sunda, nanti ada bahasa Cirebon dan sebagainya. Ternyata ketika sampai ke manusia dengan kebudayaannya yang berbeda antara satu sama lain, dengan apalagi nanti di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, itu menghasilkan relativitas dalam memaknainya. Teksnya sama, tapi karena konteksnya berbeda, maka pemaknaannya juga bisa berbeda. Itulah yang disebut relatif. Artinya, pada tataran masyarakat, ini bukan nilai kebenaran ketuhanannya, tapi pada tataran aspek masyarakat, apa yang benar dan apa yang salah itu ternyata bisa relatif. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, itulah sebuah perspektif dalam antropologi gitu ya. Demi memahami secara menyeluruh tentang apa yang ada di dalam pikiran masyarakat, kurang lebih seperti itulah simpelnya. Jadi kita tidak bisa lagi saat ini membanggakan orang-orang yang ada di kampus seperti saya misalkan, bahwa ilmu kampus itu lebih tinggi dibanding ilmu-ilmu orang yang ada di kampung di sana gitu ya, di pedalaman, di mana mereka itu punya pengetahuan. Jadi yang punya pengetahuan itu bukan orang-orang di kota, bahkan orang-orang masyarakat adat dan segala sesuatunya, itu mereka punya pengetahuan yang justru lebih tinggi dibanding kita. Kadang seperti itu. Artinya karena kita melihat relatif, tidak ada yang namanya paling tinggi, paling rendah. Suku bangsa itu tidak ada. Mana yang paling benar, paling salah, tidak ada. Karena suatu kebenaran itu dalam tataran masyarakat, sekali lagi, itu ternyata relatif ya. Akhirnya perspektif antropologi itu tentu menjadi sebuah perspektif yang melihat pada tataran masyarakatnya itu relatif kebenarannya dan disebut relativisme. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, segitu dulu dari saya dalam konsep dasar antropologi sosial dan budaya bagian 2. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke antropologi yang lebih spesifik, yaitu antropologi di Indonesia di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.